juga. Betul. Ya mungkin Holy Baptism nanti kalau kena itu juga. Joy dengan mobilitas secepat itu kayaknya susah kena sih. Iya udah deh. Ini dia penentuan match point untuk Onyx. Tapi talent emblem Yom. Yes, dari Thailand Emblemnya. Ada 3 Agility. Langsung ya, pelari cepat ya semua ya. Pelari cepat semua belum lagi dengan ada Rafaela yang bisa memberikan healing yang begitu ingat. Begitu nikmat. Jadi game kedua antara Onyx dan juga GKPL Arena. Pada suaranya. Oke, dimulai dari buff yang berbeda. Keduanya punya pattern yang menarik nih. Sebenarnya bisa banget kalau memang mereka mau tabrak. Tapi kalau di awal kayaknya Joy akan lebih unggul sih dengan banyaknya damage yang bisa diberikan oleh ritmenya. Yes, dan ini yang terjadi sekarang. Baloyski belum memiliki damage, jadi harus bisa di cover juga. Tapi ini agresif banget yang dimainkan oleh Geek Fam. Yap, Baloy harus mengeluarkan flicker. Gak bisa, terlalu berbahaya. Albert mencoba untuk mengivasi, tapi Boots-nya tetap mengejar Baloy. 1 win terakhir, bisa dia bertahan yang mendapatkan first blood-nya. Malahan Keyboy dengan barir yang dia miliki. Ya masih level 1 juga, masih ada katapult di top lane yang ditahan. Dan untuk emblemnya sendiri, Parsianya Assassin. Parsia Assassin ya sama-sama Assassin ya, jadi sama-sama mengincar damage besar. Bedanya cuman Parsianya punya Tenacity lawan Rapture. Di sana perbedaan, jadi mungkin ada tambahan defense lagi ketika HP-nya sudah menginjak di 50% ke bawah. Oke. Cukup menarik memang dan sebenarnya kalau emblem dari Albert sama ya, sama persis. Yap, ini adalah beberapa perbedaan tapi masih ada yang sama juga dari set talent emblemnya itu sendiri. Penetrasi diandalkan sekarang yang akan digunakan oleh Parsia itu. Tapi Baloy siap untuk menemani Kadera di bagian bawah, Om. Yes, dan juga untuk kedua junglernya sama-sama dengan penggunaan dari Season Hunter. Dan tetap Thrill, berarti ini untuk menunjang early damage bagi Kairi. Dan yang satunya pakai Swift, ada attack speed tambahan untuk Lancelot. Ya, untuk MM sebenarnya bisa pakai Swift juga, tapi kalau untuk jungle dia pakai Swift artinya memang dia pengen menang pattern farming. Yep. Dan kali ini juga agak pelan ya akhirnya tempo dari Geek Fam karena mungkin mereka menyadari kalau mereka belum bisa terlalu untuk melakukan agresivitas. Jadi ini agak ngereset, agak nahan dulu sembari menunggu progres ketika mereka setup di turtle yang pertama. Nah, kalau di turtle pertama nih tanknya udah 4 berarti Keyboy udah level 4, dia punya wall charge. Dan untuk follow up damage-nya sebenarnya dari keduanya sama-sama ngeri nih. Albert Kadita, Aboy pakai Parsia. Nah, XP lane-nya ini agak beda, yang satu sustain, yang satu juga damage dealt. Nah, let's see nanti ini tergantung dengan jungle-nya nih. Jungle siapa duluan yang bakal datang. Tapi kayaknya ketahuan nih Nile yang mau mirror langsung kebaca sama Kairi. Yep. Yeah. Ini di Purple Buff Nile mendadak langsung bersilaturahmi dari tersebut. Tapi Kairi ada Phantom Execution dan berhasil langsung didamankan oleh Nile itu sendiri. Tapi sekarang di bagian tengah Baloyski masih berhasil kabur, ada Holy Baptism. Langsung masuk ke dalam tubuh dari Albert dan lenyap langsung ada Feather Ice Strike. Membuat Albert hilang dari tersebut. Wild Charge masih berlanjut pun gagal untuk menghantarkan damage-nya. Oke, nggak jadi turtle nih kayaknya nih. Perangnya malah ada di Purple Buff barusan. Tapi ya, lagi-lagi turtle kembali di setup. Kedua XP lane-nya ini kayaknya dia hanya poking-poking juga. Tapi kalau dari jungle Geek Fam datang duluan nih. Dan dia ada 4 member yang siap untuk kontes di arah turtle yang pertama. Yap, itu dia Baloy. Hanya saja Boons masih pede sendirian. Kairi siap untuk masuk dengan tadi di top of nya dia mengumpulkan, dia siap untuk langsung masuk dengan active fire beats yang dia miliki. Tapi Keyboy ada flicker yang udah dikeluarkan. Boonsnya harus bersembunyi di dalam rerumputan. Ya masih bisa di-secure juga Geek Fam. Mulai pegang kendali dengan perbedaan 1000 gold. Lumayan banget untuk di awal. Ya, apalagi dengan membawakan Rafaela juga ya, yang dimana lambat laun di sini. Mereka akan bisa sangat sustain kalau mereka lagi menang level. Dan sudah mulai terlihat memang dari Geek Fam-nya lebih sering untuk melakukan invasi ke buff dari Onyx. Dan talent prediction masih sama 4 suara untuk Onyx dan Aboy. Solo pick off. Wow, Albert berhasil membalaskan apa yang udah dikeluarkan oleh Aboy, tapi depannya berbeda. Baloy pun lenyap. Dua yang hilang di 2 tempat yang berbeda. Apa yang terjadi dengan Geek Fam? Mereka seakan kehilangan tempo. Yes. Itu adalah momen dimana ketika satu terpick di tengah, mungkin agak ke distract ya, sehingga di posisi yang berbeda juga ada point pick off yang bisa diamankan oleh Onyx. Tapi sekali lagi, invasi adalah kata kunci untuk Geek Fam sekarang. Oke, orange buff-nya mulai tampil dan kena tahu nampaknya. Yap, itu dia. Boots-nya masih pede. Tapi semuanya pun masih belum mau melakukan sebuah setup untuk melakukan team fight. Karena sekarang Kairi hanya numpang lewatnya hanya untuk bisa mengumpulkan. What? Albert menggila dengan Kadita ya. Dia dapetin Nile. Iya. Ini mahal banget sih. Nile memang invasi dan emang buffnya masih ada. Tapi jungle kena pick off di awal itu rugi banget. Ya, apalagi 5 menit awal ya, yang dimana mereka
butuh waktu untuk farming untuk bisa unggul agar poin retributionnya lebih besar damage-nya. Tapi sekarang sudah sama-sama Yap, unggul level. itu dia Wild Sunset tadi langsung dikeluarkan begitu saya langsung nabrak ke bagian depan tapi Kairi masih berusaha untuk kabur langsung dari area tersebut. Kairi tidak bisa memantulkan damage-nya dengan tidak ada Vengeance yang dia bawa karena Retribution lain dia bawa tapi Aboy dan juga dua rekan yang berbeda. Satu ton 4 memori membuat efek traumatis. Iya. Udah mulai berkumpul. Kali ini Onyx mulai set up ke arah bottom lane. Dan ini harus direspon. Geekfam harus respon sekarang. Karena kalau enggak itu akan bahaya. Untuk power clear, cut wave itu lebih sakit dari Onyx. Wah ini Albert misterius banget mainnya wey. Mistis banget ini Albert. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan sekarang Nail mencoba untuk bisa mendapatkan Albert. Bahkan Albert langsung keluar dari map tapi Albert yang pun harus kembali dan juga tertangkap basah. Nailnya ditembak lagi. Cewek belum ada Ton Pameri dan ini dia waktunya satu hit terakhir. Tidak ada Ton Ross yang membuat Nail selamat ataupun Nail bisa selamat dari satu tembakan tersebut. Damage-nya cukup dan Turtle bisa didapatkan oleh Kairi. Bahkan Boots maju lagi. Wah, boy, Aboy. Di bagian belakang T-Boy hanya mengeluarkan barirnya. Hilanglah sudah. Tapi sekarang Boots yang masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi cewek udah ada lagi di tengah. Oke, 1x udah jadi. Itu penyelamatan super tadi ya dari Keyboy. Menyelamatkan Boots yang sudah terjepit tadi dengan satu barir dia. Jadi semuanya safe dan bahkan Onyx mendapatkan objektif. Lagi Albert. Dong. Tadi di bawah, tadi tengah, sekarang di atas sendirian. Bart, buset. Ada di mana-mana masalahnya. Pressure-nya nggak berhenti hanya ada di satu lane. Tapi kali ini Geek coba untuk push ke arah top lane. Turretnya dituju. Oke, sekarang coba lihat Petrify. Albert sampai dikejar ke bagian belakang. Tapi Nail bisa kedapatan Nail. Albert, too strong. Outplay, Albert. Petrify di timingnya sangat tepat dan defense karena top lane juga kembali dilakukan. Wah ini Wild Sunset sekarang satu persatu Geekfam kehilangan arah. Geekfam melakukan hal yang gak seharusnya dilakukan. 3 yang harus hilang, bahkan di bawahnya juga dikontrol. Look, dia kalah mobilitas dari Boots. Boots akan bebas untuk maju dan sekarang lihat pemain dari Onyx semuanya ada di daerah jungle dari Geekfam. Yes, dan ini sudah mulai tergantikan akhirnya. Yang tadinya diinvasi dibalikkan keadaannya. Dan kita bisa melihat dari item build-nya sebenarnya dari Geekfam, mereka kurang damage-nya. Mereka baru punya di Beatrix. Sedangkan satu War X untuk Lancelot ini masih belum ngangkat dari sisi damage-nya dia. Sedangkan Genius One ini sangat cukup ya, apalagi ada 2 Genius One yang dipegang oleh Onyx. Yap ya, coba lihat tuh. Albertnya kembali lagi untuk bisa mengantarkan damage-nya. Di follow up oleh rekan-rekannya. Selesailah sudah. Lagi-lagi pick off yang dimulai oleh Albert. Mungkin dari Geekfam udah harus lebih aware nih sama boost yang belum dibuka gitu kan. Mereka harus lebih sadar lagi Albert ada potensi dimanapun boost yang belum terbuka. Sementara di bagian bottom lane invasi kembali dilakukan. Boots bener-bener gak kasih Nail free. Yap. Itu dia, T-Boy mencari formasi ke depan, membuat sebuah perimeter dan di belakang hilang outer turretnya. Yap, yang buat susah Geekfam. Siapa yang membuka boost sekarang? Rafaela buka boost langsung terbang ke atas, terhempas. Yang paling memungkinkan ya sekali lagi Luke. Tapi Luke pun adalah XP laner yang dimana dia butuh item juga. Kayaknya udah harus 4-1 sih dari Geek mau nggak mau ya. 4-nya ini harus bisa ngasih space ke satu orang siapapun yang nanti bisa carry the game. Entah itu Nail mungkin. Dan kalau Kadera nggak bisa, dia main laning jauh bisa langsung ditangkap 3-2 paling kalau mau sama Kadera. Ya, 3-2 yang paling memungkinkan sih sebenarnya sekarang. Itu kan ya 3-2 less power berarti. Wah, ini pertempuran jarak dekat terjadi. Dan cewek di shadow tapi ditabrak tadi Wild Sunset langsung karena beberapa player yang ada di area tersebut. Tapi langsung terkena efek standa juga. Hanya saja masih ada 3 orang masih siap untuk bisa mengantarkan damage. Tapi Keyboy masih terlalu kuat dengan menempelkan tubuhnya di area dinding. Tapi Keyboy, Phantom Execution, ada Kairi. Siap untuk langsung memberikan janji-janjian. Dan juga efek standa tadi langsung menabrak langsung karena tubuh dari Glong. Hanya saja sekarang Albert sendirian. Rockwave masih bisa selamatkan dan benar. Albert pun masih selamat bersama dengan Kairi. Sayang banget rhythm dari Kairi tadi miss. Kalau seandainya ritmenya nyala, dia bisa kasih electrifying beast, mungkin bisa dapatin kill. Dan Aboy tidak panik sama sekali, wings by wings, dan dia langsung ada di atas tembok yang nggak bisa dijangkau sama Kairi. Ya, tetap menjadi pemain yang mengerikan sih ya. Dan kita akan melihat untuk build comparison dari Fredrin ketika bermain sebagai XP dari Luke sekarang. Dimana dari emblemnya sekarang ini ada perbedaan yang terlihat. Dengan menggunakan tank, wah, dan juga dengan fighter sebelumnya. Ini connect lagi dengan Kairi. Masih ada Rhythm of Joy, dia langsung nge-dash. Kalau tidak ada Benetres yang siap untuk mengantarkan damage. Masih aman. Dan sekali lagi untuk balik ke dalam pembahasan emblem kita tadi ya. Dengan emblem tank yang sedang dibawakan oleh Luke, dia akan mengincar untuk lebih sustain aja di depan. Jadi badan buat teman-temannya. Yap. Keyboy hadir kembali. Mencari sudut untuk bisa mengeluarkan dari Wild Charge ya. Tapi Kadera masih ada flicker, Ton 4 memori masuk ke dalam tubuh dari beberapa player. Wah, ini spellnya hilang semua.
Geek Fam dia nggak punya flicker sama sekali. Luke nggak ada, Baloy nggak ada, Kadera nggak ada. Hanya Aboy yang purify-nya dikit lagi baru ready. Dan untuk objektif netral selanjutnya Lord udah mau spawn. Yes, dan Ambil dong. Dengan barrier. Aduh. Damage barrier Grok Roamer. Ya Dengan defense item. apa sih ini? Dan ini sudah mulai cukup mengesalkan ya. Keyboy-nya yang tadi mengganggu banget dari first blood-nya yang didapatkan dengan barriernya. Barriernya nyelamatin tadi buat Boots dan bahkan tadi nyuri untuk Orange Blood. Oke, dan ini susah banget di poking. Mau nggak mau harus ajak Kadera nih buat nembak ke arah Keyboy. Dengan catatan bisa langsung dibalikin dengan Wild Charge kapanpun Keyboy mau. Dan untuk Lord yang sekarang sedang di setup, masih ragu nampaknya Onyx kembali di reset dari Lordnya. Yap. Itu adalah hal yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Onyx satu persatu. Mereka melucutin ya Om ya. Tiap landing, tiap pro lane bikin oleh Geek Fam hilang. Dicabut semuanya dan bahkan tadi dari Bootsnya juga ngerapin untuk top lane-nya. Jadi ini agak susah untuk defend kalau mereka mau nabrak. Yap, coba lihat ada Albert di mana dan Rockwave-nya. Langsung dikeluarkan Luke ya, langsung lejap di area dari River. Oke, Lordnya mulai terbuka dan kayaknya nggak bakal dikasih free karena Geek masih coba untuk kebuka vision di bagian depan. Tapi jangan lupa, 3.000 gold perbedaan ini lumayan banget dan mungkin untuk defense mereka masih punya Aboy juga kalau memang mau lepas ya. Karena Nailnya udah ada di top lane. Ini udah nikmat banget, gak ada gangguan sama sekali loh Lip. Hanya tinggal nge-retribution dan itu pun kalau emang kamu pakai retribution juga nggak masalah. Orang gak ada yang ganggu. Ya dan juga ya sekali lagi sini damage-nya besar banget ya dari Onyx. Ketika ada wild charge yang sudah tercipta dan bahkan ada Breath of the Ocean yang bakal nyusul di belakang bersama dengan Wave-nya. Ini sulit. Belum lagi tahun 4 memori, basic damage atau base damage dari Brody kita kenal itu besar banget. Ya, mau nggak mau ngandelin dari Luke juga nih sebagai open vision di depan, tapi Keyboy-nya immune juga. Jadi ya benar-benar lah dari Geek ini mereka harus defense dengan sangat-sangat baik. Kalau enggak keunggulannya nanti bakal lebih parah ke arah Onyx. Yap. Sementara sekarang dari orange buff-nya udah ada pula tadi satu orange buff yang berhasil diambil, berhasil diamankan terlebih dahulu. Nail udah level 14, tidaknya ya ada leveling yang bisa dia kejar lah. Ataupun dia samakan bersama dengan Kairi. Waduh, Albert udah cari posisi lagi nih. Bener-bener jadi pressure ketika tidak ada Albert di map. Ya hampir tapi Luke harus mundur. Keyboy mencoba untuk ke backstep. Dan ini adalah handcam yang dimiliki oleh Luke ya. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Oke, Lordnya masih ada di bagian top lane nih. Dan membernya masih lengkap, masih 5 lawan 5. Mungkin best turret bisa kecicil tipis-tipis nih walaupun masih Lord yang pertama. Iya, tapi bakal susah juga untuk bisa naik dari Onyx-nya kalau mereka nggak komit. Kalau mereka mau naik, mereka harus komit bersama, berlima. Wap itu dia Boots. Boots sudah terkena efek dari Tonros, tapi Boots benar-benar memiliki HP yang sangat-sangat tebal pula. Gak begitu terasa loh barusan. Yes, tapi ini adalah reset sih buat Geek Fam juga ya, di mana mereka harus bisa mencoba untuk mencari jalan keluar. Karena pertanyaan dari mereka ini sulit banget untuk bisa membuka rumput. Baloyski aja meskipun dengan item defense, tapi itu adalah Rafaela. Iya, sementara kalau Luke-nya dipaksa untuk join, landing jauhnya ini kagak ada yang bisa pegang juga. Paling Nail lah, mau nggak mau Nail gitu kan yang pegang karena punya puncture lah. Paling nggak masih bisa kabur. Dan Divine Glaive sudah jadi juga nih buat Albert, penetrasinya udah mantap lah. Yes, dan mari kita lihat dari item build-nya juga di sini di mana buat Baloyski satu Athena Shield ada di sana tapi belum mengamankan untuk physical damage yang bisa diberikan dari Brody bersama dengan Pakito. Ketangkep. Ketangkap. Dan ada satu penetrasi dikeluarkan Baloy masih selamat sejauh ini tapi Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan, ada Holy Baptist yang dikeluarkan tidak kena. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengeluarkan Ground Strain yang miliki tapi ini Bruce Passion yang mengatakan Boots untuk bisa langsung dihilangkan dengan begitu cepat. Lux ya ingin maju ke bagian depan mencoba untuk mencari siapa aja satu ataupun beberapa player dimiliki oleh Onyx tapi Keyboy sendirian pasang badan dan flicker harus dikeluarkan. Wah, ini buat fight panjang Geek Fam enak banget sih. Dia punya heal yang bisa terus di spam oleh Baloyski. Dan lihat satu yang hilang dari Boots dan sekarang pressure-nya ada di Geek Fam. Mereka balik lagi dengan HP yang full. Dia pegang semua zonanya dan mungkin mid bisa jadi objektif tambahan. Yes, dan ini yang dicari oleh Geek Fam adalah bagaimana mereka bisa melakukan commit untuk sustain team fight. Ini udah langsung dikeluarkan. What? Oke, Raider Rapati dari Kadera begitu on point dan satu outer turret menjadi hadiah untuk mereka tapi Baloyski harus ditukarkan. Yes, sustain team fight kuncinya sih sebenarnya karena sekarang ketika kita tahu bagaimana invasi gagal tadi ya bisa dilakukan oleh Geek Fam di game yang sebelumnya, mereka akan mencoba untuk bertahan dan kalau mereka bisa menghindari survive dari serangan Kadita Albert, mereka akan bisa ngebalikin dari sana atau bahkan mencicil, mereka bisa nahan Lord. Seandainya mereka lagi full level, mereka pasti bakal menahan ini karena mereka punya Rafaela. Semakin lama mereka menahan, semakin insecure Onyx. Oke, dan Lordnya udah mulai di setup, reset lagi. Luke kayaknya harus mundur dulu nih, dia harus isi darah dulu walaupun memang dia tipe yang sustain. Tapi pressure-nya kalau dia mundur itu akan hilang. Maka dari itu Geek Fam benar-benar
agak sedikit kebingungan juga mau gerak ke arah mana. Lagi-lagi Albert yang sibuk untuk mencari posisi. Kiboy ada di bus yang bagus banget. Dan kembali di setup oleh Geek Fam. Yep. Ini ada Rafaela ya, jadi sebenarnya untuk looknya sendiri kalaupun mau pulang, ya bisa tahan di sana. Masih ada Baloisi dengan efek heal dia, Holy Heal. Tapi atasnya jelek nih, atasnya jelek banget dari Geek Fam. Harus ada satu yang ditugaskan untuk ke atas dan ya Lordnya harus dipegang jadi bisa di-reset kapanpun. Dan ini dia, langsung di-reset karena memang ada satu member yang diturunkan ke top lane. Yap, Kiboy menjauh dari rekan-rekannya, mencoba untuk mencari sebuah set ataupun posisi yang begitu baik. Entah itu nanti dia akan meleking bersama dengan Flicker dan juga Wild Charge-nya. Tapi sekarang Burst mencoba untuk bisa menekan langsung masuk ke dalam tubuh dari Lancelot. Tapi masih bisa digocek dengan ada satu Tonros. Winter sekarang dimiliki oleh Aboy. Lord sesaat lagi akan menjadi milik siapa karena udah dari Rhythm of Joy tadi mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi dari Electric IB, tapi Albert mencoba untuk bisa mengantarkan lagi damage-nya dan barusan Electric IB langsung dikeluarkan. Ada lagi Penetrace, damage udah masuk semua ke area dari Lord, tapi Lord yang berhasil diapakan pula oleh Nael dan ada satu orang berhasil langsung dihancurkan, tapi Burcel langsung menghilang dan Albert satu orang berhasil langsung dengan efek dari Rockman, tapi Kadena langsung menghilang. Dibalaskan, mereka tidak boleh pulang tapi cewek masih pede untuk bisa menghantarkan damage-nya. Nael bisa dapetin Lordnya dan ini bisa memperpanjang nafas lagi nih dari Geek Fam. Dengan adanya Lord yang diambil oleh Geek. Sekarang dia tinggal menunggu poin push seperti apa. Karena member dari Onyx tersisa 4. Walaupun dari Geek juga kehilangan 2. Tapi tetap bisa nge-follow Lord dan coba digiring dari Lordnya. Ya, dan bahkan memaksimalkan nantinya ya untuk next wave dari super minionnya. Karena ini Lordnya bakal bertahan sampai dengan detik yang ke-40-an juga. Jadi ya, untuk Onyx tadi ketika terlihat bahwa ada Rhythm of Joy yang sudah di-pop dikeluarkan oleh Kairi. Langsung di-start tadi, di-engage Lordnya. Oke, dan udah mulai masuk. Dan ini Lord Enhance dia nggak nabrak sekali, dia bisa nabrak lagi di belakangnya. Wah, tuh Aboy dikejar tuh di belakang tuh. Kairi. Ada Winter Trench, Luke mencoba untuk bisa menghantarkan sebuah backupan. Tapi Aboynya berhasil untuk dihilangkan dan Kairi harus mengorbankan pula tubuhnya dari tersebut. Kiboy harus pulang pula. Oke, satu lagi hilang. Aboy ditukar dengan Kairi. High ground defense-nya hilang, tapi momennya sekarang lagi ada di Geek Fam yang pakai momen ini buat push. Buset dan Nicky Boy ketahuan posisi tempat dia bersembunyi dan Albert sudah terlihat. Albert tidak bisa bersembunyi lagi di dalam rebutan tournament memori dikeluarkan pula. Nah, ini bakal ya bisa menjadi sedikit peraduan lah peruntukan untuk Geek Fam kalau mereka bisa dapetin base turretnya tapi masih bisa ditahan oleh Onyx. Dan sekali lagi tadi ada pertukaran yang cukup tidak berimbang sebenarnya karena yang tumbang juga adalah jungler. Tapi ya belum ada objektif lain yang bisa didapatkan dari Onyx jadi masih fine-fine aja. Dari poin killnya memang unggul jauh dari Onyxnya tapi kalau kita lihat dari goldnya sekarang hanya 300-an dari unggul goldnya. Jadi gak jauh sama sekali. Dan sekarang peluang untuk Geek Fam mereka sustain di fight-nya. Mungkin untuk next netral objektif yang ada di bottom lane ini siapa yang megang duluan mungkin bakal bisa dapetin juga nih. Karena kalau dilihat sustain hero dari Geek Fam, lagi-lagi Luke dia bisa tahan Lord ini selama yang dia mau. Dia bisa tarik ke bagian Lordnya dibawa ke bagian Geek Fam. Sementara kalau dari Onyx, gak ada yang bisa pegang Lord lama-lama. Apalagi Kiboy yang punya tugas untuk ngebuka dan lagi-lagi. Wah, itu dia coba lihat tuh ada Benetres lalu menjadi awal dari serangan dilakukan oleh pemain dari Kick. Hanya saja sekarang Kadera harus menerima ganjarannya. Baloy sendirian ditabrak, Wild Charge hilang lah sudah. Dirinya sesaat lagi kan immortalnya pun udah pecah. Lenyap. Gak bisa lagi bertahan. Dan Albert pun tumbang off camera tadi di bagian mid lane. Nael bersama dengan Luke yang bisa dapetin kill ke arah Albert. 4 melawan 3. Dari bagian belakang Luke dapetin vision yang lumayan bagus. Tapi dari arah top lane-nya akan coba dipush oleh Onyx. Yap, terlihat Magic Sentry udah keluarga tapi Aboy posisinya masih masuk dalam jangkauan. Hanya saja sekarang Luke belum lagi di bagian belakang. Mereka tadi maju dan juga mendapatkan langsung ke arah dari cewek. Shutdown pun tercipta. Wow, sandwich yang sangat baik. Geek Fam, Nael bersama dengan Luke di bagian belakang. Ada sisi dan ada damage. Tidak bisa kabur kemana-mana lagi dari Onyx. Ya itu target yang bagus memang karena untuk mengincar cewek ya. Memberi damage terbesar apalagi constant damage. Sampai dengan menginjak menit ke-19 sekarang. Tanpa kehadiran dari marksman, Onyx bisa jadi mereka akan tertahan untuk mendapatkan Evolve Lord ini. Wah ini udah evolve juga nih. Sementara frontlanernya ada Boots dan juga Kiboy. Kiboy mungkin bisa nyari posisi juga di arah Boots karena bisa... Wah, sakit banget. Satu lagi loh, satu yang terakhir.
Dan Butchia berhasil hilang. Albert ada satu rock wave dikeluarkan walaupun belum terlalu optimal. Tapi Kadera di bagian belakang. Kadera tidak akan lagi bisa bertahan dengan begitu banyak serangan yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi Kairi pun again and again menjadi korban lanjutan. Tapi Kairi masih berusaha untuk bisa pergi dan tidak bisa. Karena ada Curse of Crow tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Wow, tersisa 3 member. Sementara dari Geek Fam mereka masih berempat. Masih ada Nail dari Power Retribution-nya dan siap di setup lagi sepertinya ke arah depan. Phantom Execution dan Albertnya langsung hilang. Tapi Lordnya akan menjadi milik siapa? Cewek! Ada cewek! Lordnya menjadi milik dari Onyx. Tapi cewek kali ini bisa akan dipertahankan langsung dikeroyok. Tidak sempat untuk kabur dari area tersebut. Cewek masih bisa memanjangkan nafas dari Onyx, namun 4 member dari Geek Fam. 1 harus pulang. Top lane-nya gak bagus sama sekali. Luke harus defense dengan 3 member melakukan push. Hanya Kiboy sendiri bersama dengan Boots yang bisa defense. Wah. Ini menjadi hal yang seperti apa lagi Om? Cewek loh tadi. Padahal Nail ada retribution loh. Ya dan itulah yang terjadi di mana Lordnya berhasil terkesmatch. Yap ini dia Kiboy. Mereka tidak mau menyanyiakan Lord tersebut loh. Kiboy langsung mengawal jalannya Lord. Tapi ini kalah jumlah, ini yang harus diperhatikan. Dengan kekalahan jumlah seperti ini, Onyx bisa dipanis, Kiboy bisa dipanis, Boot bisa dipanis. Satu persatu itu bakal jadi bahaya karena fitur ice track-nya sakit banget dan Lordnya langsung di all-in. Yap, itu dia Lordnya pun hilang untuk saat ini. Plus, seluruh player dari Onyx sudah berkumpul kembali. Yes, tapi masih ada second wave untuk support minion yang bisa dikawal oleh Onyx. Dan ini dia untuk item build-nya dari Aboy-nya. Ada Winter tadi untuk menyelamatkan diri dia, Kairi juga. Jual Imonya dan mengganti ke Immortal, ke Winter dulu untuk sementara waktu. Late game, satu kesalahan akan terpunish. Dan tadi berulang kali kita melihat bagaimana perjuangan Kairi untuk ngincer lini belakang dan bahkan harus ditukarkan dengan diri dia sendiri. Iya, berkali-kali ya. Dia berhasil ngedapetin ke Kadera. Tapi Kairinya juga harus tumbang, sayang banget. Apalagi Rafaela yang semakin late game dengan item yang udah banyak jadi. Itu udah lebih enak lagi, udah susah dipanis. Sisi yang dimiliki sama Oni kan wall charge ya, paling utama lah wall charge untuk nge-open. Nah ketika wall charge di-open, Nail ini gak peduli sama siapa yang kena wall charge, dia langsung kejar ke arah cewek. Damage-nya langsung hilang dari Onyx. Yes, dan jangan lupakan dari basic command emblem yang dipakai oleh Baloiski juga itu yang membuat dia gak perlu beli enchanted talisman. Jadi bisa skip beli item-item defense ya. Buset deh itu cewek dikit lagi Petrisa cewek masih berhasil kabur bahkan sekarang dengan satu flicker. Cross gold meteor sekarang sudah diamankan, ada Nibir special dikeluarkan, Aboy-nya berusaha untuk kabur ke bagian belakang, sedikit lagi yang tersisa. Nail harus mundur tapi Albert memberikan damage masuk ke dalam tubuh dari Luke. Immortalnya udah pecah, sedikit lagi tersisa, Luke-nya masih ada flicker di sebelah kiri dengan wild charge. Terkenal sekarang beberapa player, bahkan tadi ada Phantom Execution tapi masih ada WW, tapi Kadera berhasil dihilangkan. Kiboy sedikit lagi yang tersisa. Nail yang pun langsung lejap, Kairi kali ini tidak tumbang, bahkan ada 1 sampai dengan 2 orang yang hilang dari Geek Fam. Wow, menyisakan 3 member, tidak ada Lord. Apakah bakal coba untuk push ke arah best turret? Karena memang possible banget dengan berempat. Walaupun mereka hanya berempat dari Onyx, tapi masih ada cewek yang bisa ngebuka arah objektif nanti dengan range damage dan mulai masuk dari arah top lane sepertinya. Yap. Itu dia, Kiboy sekarang mencari informasi loh Om. Standby dulu aja, karena langsung dikeluarkan dan sekarang sudah di cancel. Aboy harus pergi dengan wing-nya, tapi ada Winter untuk bisa memancing beberapa player dari Geek Fam untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang, Boot semakin sakit lagi. Baloiski tahan badan bagian depan, Tona 4 memori dikeluarkan, tapi Geek Tona 4 memori dikeluarkan, tapi Geek masih bisa mempertahankan base utamanya. Lagi-lagi masih bisa ketahan dan Onyx harus mundur teratur sekarang. Ya, nah dan Onyx mereka bisa mengejarkan objektif yang lain di mana Evolve Lord sudah terbuka dan mereka punya damage yang cepat untuk nge-burst. Kecuali kalau ini hanyalah pancingan belaka. Ini gak dikasih Lordnya pun gak dikasih Luke di bagian depan. Dia udah siap tapi kayaknya bakal dimakan nih karena Kairinya langsung maju. Yap. Sementara sekarang Lordnya apalah daya dari Geek Fam. Mereka udah kalah setup duluan. Hanya bisa melihat dari kejauhan dan Lord menjadi milik dari Onyx. Bisa dibilang free Lord juga karena di zoning juga tadi. Yes, tapi sekali lagi Kiboy ya. Zoningan dia, bagaimana dia nge-distract pemain-pemain dari Geek Fam untuk selalu menoleh dan bahkan ya melepaskan source skill-nya ke Kiboy. Sekaligus menjadi mata sebenarnya untuk di bagian belakang. Bersihin, nyisir semua area-area rumput dari Geek Fam sendiri. So ya, ini dia untuk defense dari Geek Fam. Dan mereka harus konsisten, untuk konsisten team fight dalam artian mereka punya Rafaela. Mereka bisa konsisten team fight lama. Ajak adu mundur, kiting. Berarti mereka jangan sampai nempel di base mereka ketika membersihkan Lord ini. Oke, dan 3 lane nampaknya. Push yang disiplin dari Onyx, 3 lane masuk secara bersamaan tapi pokingan damage. Range damage juga lumayan sakit dan Kairi di bagian top lane.
Yap, sementara itu sekarang Tonros dikeluarkan. Nael mundur. Ada Nibiru's dikeluarkan pula. Kadera harus berfokus untuk bisa menghantarkan damage ya karena dirinya lah. Wajah plus 1 flicker lagi. Kadera plus 1 gila. Tidak ada damage yang dimiliki oleh pemain dari Kingpop. Bahkan kali ini luka langsung panggilan dan sekarang waktunya untuk pemain dimiliki oleh Odi. Mereka langsung menuntaskan game ini dan wipe out sudah. Selesailah sudah. 2-0 untuk Onyx. Di atas langit masih ada Onyx. 2-0. Permainan yang mulai kembali, tempo, gameplay, konsistensi dari Onyx yang sempat hilang muncul kembali. Yes, dan itu adalah hasil akhirnya memang